Selamat siang buat kamu teman-teman generasi bisa banget yang ada di seluruh Nusantara. Apa kabarnya ya? Siang ini bakal ditemani barengan sama gua Kresna Julio di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project ya. Jadi sekali lagi gue ucapkan selamat datang barengan sama gua Kresna Julio yang bakal menemani lu di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Yang dimana acara ini bakal kita adakan 2 minggu berturut-turut. Jadi hari ini, besok, minggu depan juga weekendnya tanggal 7 dan 8 di jam yang sama, jam 1 sampai selesai ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Nah buat yang baru gabung bersama kita ada Generasi Bisa Banget. Halo, 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 halo. Silakan buat yang mau screen capture boleh ya dikasih hashtagnya Generasi Bisa Banget. By the way, buat kamu teman-teman generasi bisa banget, situasi kayak gini itu kan kita bisa bilang berdampak banget ke kita sebagai anak muda dan juga pasti khususnya buat kamu juga para generasi bisa banget. Tapi semoga ini bukan menjadi penghalang ya dan juga bukan jadi rintangan buat kita dalam melakukan aktivitas kita. Nah, makanya nih, generasi bisa banget skill up project kali ini itu kita bakal bikin 4 episode yang dimana semuanya terhubung. Nah, pokoknya kita bakal ngajak kamu nih generasi bisa banget untuk tetap produktif bareng-bareng di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Oke, jadi di masa kritis ini kan dan juga dalam kondisi yang serba keterbatasan, pasti ada aja tuh hal-hal yang bisa ngebatalin rencana lo. Tapi yang seperti sudah gue bilang bahwa kita sebagai generasi bisa banget harus selalu menemukan solusi. Kita nggak boleh mandek, kita harus terus optimis, alright? Nah, dan lo nggak perlu khawatir karena Bear Brand bakal memberikan ilmu kreatif dan juga produktif buat lo generasi bisa banget Indonesia supaya lo bisa bareng-bareng bisa menghadapi situasi pandemi seperti ini. Nah hari ini generasi bisa banget skill up project kita bakal seru banget, jadi bakal ada quick tips mengenai healthy tips dari Petit Diva. Dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol bagaimana cara men-set goals kita di kondisi yang tidak menentu ini. Atau reach your goals in uncertain condition. Bersama Lizzy Parai dan juga ada Samuel Ray nantinya ya. Habis itu jangan kemana-mana karena kita bakal ada financial tip juga dari Felicia Putri. Tapi sebelum kita mulai gue pengen mengingatkan lu, ntar di sebelah kanan gue nih sekarang nih bakal ada QR code yang bisa lo scan ya. Jadi silakan buat lo generasi bisa banget di sebelah kanan tuh ya. Silakan di scan QR code-nya, lo bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga lo bisa mendapatkan Inspigo Premium. Ayo cepetan sekarang di scan. Nah, udah di scan? Oke. Kalau udah di scan sekarang sebelum kita memulai acara ini, sebelum kita melihat Petit Diva, gue pengen menyapa dulu buat kamu generasi bisa banget yang ada di rumah. Mana suaranya? Ayo absen dari Sabang sampai Merauke, Jakarta, Aceh, Riau, Bandung, Depok, Cipete, Ciputat, mana? Tuh, buat Michael. Halo Michael. Terus ada lagi dari siapa tuh? Nah, ada dari Risti, ada dari Wulan, ada dari Fani, ada dari Iqbal. Tuh banyak banget. Pokoknya udah banyak banget juga yang stay tune di sini di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project barengan sama kita ya. Sebentar kita juga bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Samuel Ray dan juga ada Lizzy Parai. Oke, teman-teman, barengan dengan Bear Brand melalui rangkaian kegiatan Generasi Bisa Banget Skill Up Project, itu gue berharap lo semua nih, kita semua ya, bisa menyerap ilmu yang pastinya keren dan juga membuat kita bertahan di situasi yang sangat tidak terduga ini. Oke, ngomong-ngomong tentang ketidakpastian, satu hal yang sangat tidak pasti, berat badan. Berat badanku tidak menurun, tidak juga menambah ya, kayak gue maunya kurus, sampai sekarang nih nggak turun-turun. Mungkin lo juga banyak banget alasan kayak, iya tapi kan ini emang lagi pandemi, kita emang lagi nggak bisa kemana-mana, semuanya pada tutup. Wajar dong kalau kita nggak olahraga. Jangan sedih, nggak ada alasan. Karena sekarang gue bakal ngasih lo, ada si cantik Petit Diva bakal ngasih kita tips-tips kesehatan. Are you ready? Ini dia healthy tips dari Petit Diva. Halo, kenalin aku Diva. Saat kondisi seperti sekarang ini, makin besar alasan kita untuk harus selalu jaga kondisi.
Sebagai generasi bisa banget, aku selalu jaga kesehatan dan selalu berusaha positif, tetap kreatif, dan produktif dalam segala hal. Pokoknya, pantang berdiam diri dan galauin kondisi. Dalam acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project ini, aku ingin mengajak kalian untuk terus sehat dengan berbagi aneka tips seru dan bermanfaat buat stay fit di era new normal ini. Nah, kali ini aku pengen bagi tips how to stay healthy during this condition. Stay tune ya! Tips pertama, set small goals, be realistic, and stick with it. Salah satu kesalahan terbesar orang adalah mencoba melakukan terlalu banyak pada satu waktu. Jadi ketika kita bikin goal-goal yang terlalu heboh dan kita belum bisa achieve sesuai deadline yang kita buat, seketika itu juga kita langsung kecewa dan merasa kalau kita failed. Ujung-ujungnya malah nyerah. So, set small goals each day and do it consistently dalam jangka waktu yang gak harus selalu instan, itu tuh malah lebih baik. Contoh, daripada langsung ikutan 60 minutes HIIT training, nah mendingan start 5.000 sampai 10.000 langkah per hari dulu atau 15 menit HIIT each day. Jadi, sudah berapa langkah hari ini? Tips kedua, be mindful of your eating habits. Menerapi pola mindful eating during this condition akan membantu kamu untuk bisa membedakan antara rasa lapar secara emosional atau stress eating atau memang lapar secara fisik. Seperti yang kalian tahu, di rumah aja membuat kita lebih punya banyak akses untuk makan dan pesan apapun secara mudah. Belajar konsep mindful eating akan meningkatkan kesadaranmu tentang pemicu terkait makanan apa yang kamu makan dan memberi kamu kebebasan untuk memilih respon terhadap makanan tersebut. Hayo, udah makan apa aja hari ini? Tips ketiga, exercise minimum 30 minutes per day. American Heart Association merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas aerobik dengan intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu atau aktivitas aerobik yang berat sebanyak 75 menit per minggu atau kombinasi keduanya. Jadi nggak boleh dengan alasan kerja atau kuliah dari rumah bikin kita nggak bisa olahraga ya. Tips keempat, get quality sleep. National Institute of Health merekomendasikan orang dewasa untuk mendapatkan good quality sleep sebanyak 7-8 jam setiap harinya. Karena benefit yang didapat itu banyak banget, antara lain menaikkan sistem imun di dalam tubuh, mengurangi resiko penyakit jantung, memberikan mood dan energi yang baik untuk tubuh, menambah konsentrasi dan produktivitas, serta meningkatkan fokus otak. Dimana ini nyambung ke mindful eating, karena kalau kita lapar, otomatis tubuh mengirim sinyal ke otak untuk makan. Nah, kalau kalian kurang tidur, biasanya otak menerima informasinya nggak tepat. Makanya kalian sebetulnya tuh nggak lapar, tapi maunya ngunyah terus atau craving sesuatu. Jadi yang suka nonton drakor, atur baik-baik waktunya ya. Tips terakhir, control your stress. Sebagai manusia yang biasanya suka bersosialisasi, jalan-jalan keluar kota untuk melepas penat, silaturahmi ke keluarga besar tiap weekend, lalu tiba-tiba terjadi kondisi yang mengharuskan stay dan kerja di rumah aja, itu pasti bikin stres. Stres tidak hanya membuat kita merasa tidak enak secara emosional, tapi stres juga dapat memperburuk keadaan, membuat sistem imun menjadi turun, dan bahkan penelitian telah menemukan banyak masalah kesehatan yang berkaitan dengan stres, serta meningkatkan resiko kondisi seperti obesitas, penyakit jantung, penyakit Alzheimer, diabetes, depresi, masalah pencernaan, dan asma. Nah, itu dia tips how to stay healthy during this condition. Stay positive, stay creative, and stay productive. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini akan ada talk show dari Lizzy Farah dan Samuel Ray. Bye! Yes, terima kasih Kakak Petit Diva, tipsnya luar biasa berguna buat kita tuh kan. Seperti yang Kakak Diva bilang, tidak ada alasan. Tadi dia udah ngasih kita 5 tips yang gue inget banget diawali dengan tips pertama itu adalah set small goals, be realistic and stick with it. Itu yang paling penting nih, kita sebagai generasi bisa banget, kadang-kadang hal yang kita anggap sepele, tapi ya susah banget sebenarnya gitu. Untuk stick with it aja itu, untuk konsisten aja itu adalah merupakan hal yang paling susah. Makanya seperti yang Kak Diva bilang ya, buat kamu generasi bisa banget, wow ini dia nih, set small goals, be realistic and stick with it. Oke, by the way, kalau kita ngomongin cita-cita,
Gue yakin pasti lo semua generasi bisa banget di rumah punya yang namanya cita-cita dari kecil. Cuman seiring berjalannya waktu kita suka ngerasa goals kita terhalang kan. Apalagi di situasi yang gak pasti kayak gini nih. Tapi sebagai generasi bisa banget seharusnya itu gak jadi rintangan buat kita. Karena udah bukan lagi saatnya kita untuk diem, kita galau, kita menyerah sama keadaan. Karena kita sebagai generasi bisa banget harus terus fight, harus terus berjuang. Nah makanya kali ini gue sudah bakal ngobrol-ngobrol dengan dua orang pembicara kita ya. Yang pertama gue ada beauty planner, ada Liza Parai dan juga ada HR profesional, ada Samuel Ray. Let's go. Mau normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Alright, welcome back to Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Seperti yang tadi sudah gue bilang ya, gue akan kedatangan Lizzy Para dan juga Samuel Ray. Oke, Lizzy Para adalah seorang beauty planner karena dia juga founder dari BLP, dan juga ada Mas Samuel yang merupakan HR profesional yang sering membagikan tips mengenai career related content di media sosialnya. Apalagi di situasi ini, Samuel sering banget sharing mengenai pengalamannya di dunia HR dan juga berbagi banyak hal ke generasi bisa banget. Halo Samuel, halo Lizzy. Halo Julio. Semuanya. Halo, bagaimana kabarnya Lizzy dan Samuel? Baik-baik aja, sehat? Puji Baik, Tuhan, baik. baik. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat datang ya di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project. Ada yang mau disampaikan dulu nggak nih ke teman-teman Generasi Bisa Banget di rumah, dari Samuel dulu mungkin? Selamat siang semuanya. Thank you udah gabung di acara hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget. Jadi make sure teman-teman stay tune sampai sore nanti. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Kalau ikut Miss Universe di Depak lu nggak nyampe 15 detik. Oke, kalau Lizzy silakan Lizzy, ada yang mau disampaikan ke Generasi Bisa Banget di rumah? Halo generasi bisa banget semua, gimana siang ini? Sudah pada makan siang? Sudah olahraga belum pagi ini? Kalau belum, kalian harus fokus hari ini karena akan banyak sekali ilmu-ilmu dan inspirasi yang akan di-share sama teman-teman semua di sini, dan pastinya semangat terus menghadapi dunia ini karena kita di tengah pandemi harus tetap semangat ya guys. Oke, terima kasih Lizzy, terima kasih Samuel. Nah itu dia tadi, belum. Tapi sebelumnya Lizzy sama Samuel, aku pengen nanya deh. Kita kan kalau kita hitung ini sekarang bulan, udah mau masuk November ya. Kayak both of us gitu, semua dari kita udah mengalami masa pandemi yang sama, PSBB kalau nggak salah dari akhir Maret ya. Iya kan? Betul. PSBB akhir Maret, terus ternyata sampai sekarang it is not getting better. Kayak semuanya masih sama, dan mungkin ada juga beberapa teman-teman yang ngerasa kayak aduh masih belum pasti nih semuanya. Nah dari Samuel sama Lizzy sempet nggak ngerasa stres gitu, depresi dengan keadaan kayak gini? Oke, mungkin bisa dimulai dari Silakan dulu nih, Julio. rekan Lizzy. Silakan rekan Lizzy dari Nagrek. Silakan rekan Lizzy. Kalau depresi sih mungkin puji Tuhan nggak sampai depresi ya. Cuman kalau misalnya kayak merasa stres tuh pasti. Karena kan Betul. buat yang belum tahu, aku tuh punya beauty brand namanya BLP atau BLP Beauty atau by Lizzy Para. Dan kebetulan saat ini tuh kita sudah punya 6 toko, Jo. Jadi pada saat kita harus PSBB, artinya gimana? Artinya toko aku harus tutup 6. Ada yang di PIM, ada di Kokas, ada yang di Surabaya, ada di Jogja, itu tutup semua. Jadi otomatis akan berpengaruh sekali terhadap perusahaan dan pastinya terhadap aku pribadi. Cuman ya kembali lagi ya, kalau misalnya kita stres itu kan nggak akan menjadi lebih baik juga. Jadi kita harus tetap positive thinking dan kita harus berpikir kira-kira kita harus ngapain sih kalau keadaannya kayak gini gitu. Oke, tapi berarti Lizzy lebih maksudnya ya ternyata kamu pun juga kena dampaknya ya, karena kamu harus menutup 6 store kamu, tapi ya then again life must go on, dan kita sebagai anak muda jangan pernah mau dihentikan, betul?
Betul, kita harus tetap berjalan terus sih, kita harus keep going dan tetap harus memiliki mindset ini pokoknya bisa banget gitu. Oke, Kalau oke, oke. brand gitu ya. Oh, Iya, oke. Bisa banget, Bun. Oke, silakan rekan Samuel dari Pulau Komodo, rekan Samuel. Oke, kalau aku sih kan sebagai karyawan ya, jadi saat ini masih bekerja di salah satu bank multinasional. Jadi memang kesehariannya yang berubah sih. Stresnya itu datang kalau tadi Lizzie cerita soal usaha ya, bangun bisnis. Kalau karyawan mungkin stresnya datang dari jadwal ya, jadwal yang jadi nggak beraturan. Karena tadinya kan kita bisa, oke, ngantor, gue berangkat sekitar jam 6:30 dari rumah, nyampe kantor, ngopi-ngopi segala macam, mulai kerja jam 9, selesai jam 6, jam 7 gitu. Habis itu pulang, selesai, tutup laptop gitu kan. Cuman sekarang kan dengan kita work from home, jadinya semua kerjaan dibawa pulang tuh. Untuk kita bilang, wah laptop udah di kantor atau udah tutup laptop agak susah kan. Karena ibaratnya kerjaan harus selalu kita bisa aja gitu untuk kerjaan anytime gitu. Kalau kita nggak disiplin waktu. Jadi stresnya mungkin datang dari gimana cara ngatur jadwal ya. Jadwal pribadi, gimana ngatur jadwal kerjaan juga dengan keluarga di rumah gitu. Oke, tapi berarti emang kalau tadi aku habis nanya sama Lizzie sama Samuel juga, sepertinya situasi yang teman-teman berdua hadapkan sangat stressful ya. Ya nggak sih? Maksudnya itu tuh benar-benar situasi yang membuat kita kayak, man, what should I do with this situation? Nah, bagaimana sih cara seorang Lizzie dan seorang Samuel Ray menghadapi situasi ini? Ada yang satu store-nya 6 tutup, yang satu tiba-tiba jam kerja berantakan. Pernah gak sih Samuel kayak hari Minggu meeting, hari Sabtu masih ada panggilan meeting gitu? Wow, senyum getir diberikan oleh rekan Samuel. Pernah, Sam? Ada sih. Ya, jadi ya gimana cara akhirnya kita nyari solusi kreatifnya gimana, apa yang tadinya kita nggak bisa lakukan dari rumah jadi harus bisa gitu kan. Untuk ngadepin itu aku rasa yang aku lakukan ya, pertama-tama tarik mundur dulu nih gitu. Kalau kita kerja terus kan kita nggak sadar bahwa tanpa kita sadari kita udah stres, kita udah overwhelmed sendiri gitu. Jadi yes, hard work is important, kerja keras itu penting, tapi juga penting untuk bentar, mundur bentar deh gitu. Ambil 2 langkah ke belakang, coba lihat sebenarnya kondisi mental kita saat ini kayak gimana, kondisi kerjaan kita saat ini kayak gimana, kita udah overwhelmed belum dengan situasi ini gitu. Jadi yang gue lakukan sih berusaha jujur gitu sama diri sendiri kayak, kan gue juga ngonten gitu kan di Instagram, di YouTube gitu. Gue juga harus belajar jujur untuk Sam kayaknya lo bisanya sampai sini deh gitu. Sekarang dengan kapasitas lo, dengan resources yang lo punya, kayaknya lo sampai sini dulu gitu. Kalau udah tercapai baru maju bikin goal yang baru gitu. Sering untuk ngerasa kayak kita bisa semua gitu nggak sih? Kayak gue kepengen ini, kepengen itu, tapi ya itu ambil langkah mundur, assess situasinya. Kita udah sampai sini sejauh mana dan resources yang kita punya masih cukup nggak nih? Atau kita udah overwhelmed dan stress dan mesti ganti strategi? Itu mungkin Julio. Oke. Jadi ternyata emang dari dari Samuel Ray lebih ke kayak let's just take a step back, terus kayak berpikir ini apa sih yang udah gue lakuin, apakah ini sehat buat mental gue gitu ya? Oke. Nah kalau dari Lizzie sendiri gimana nih Liz lo untuk menghadapi situasi yang benar-benar stressful kayak gini nih? Oke, sebelumnya aku pengen tanya dulu, suaraku kecil nggak ya? Gede. Atau udah cukup? Cukup ya. Aman ya? Kalau teriak lagi. Lihat komen katanya suaraku agak kecil gitu. Mungkin karena aku pakai earphone. Iya, aman. Jadi sebenarnya gini, kita itu hidup di generasi yang privilege. Kenapa? Karena kita itu hidup di era yang nggak akan pernah ada yang tahu bahwa kita akan kena si pandemi COVID ini. Nggak ada yang pernah mengira. Ya kan, justru kita tuh privilege sebenarnya, generasi kita tuh privilege. Nah yang aku lakukan adalah sebenarnya walaupun kita harus bekerja di rumah, ada mungkin yang bekerja di kantor juga setengah-setengah. Kalau dari aku pribadi, aku tetap berusaha untuk be present kali ya. Maksudnya kayak kalau misalnya aku ke kantor kan aku make up-an. Kalau di rumah juga gitu, aku tetap harus pakai baju bagus, aku tetap harus sisiran, harus tetap dandan, jadi supaya vibe dan energinya tuh positif.
kalau kita kerja terus tetap pakai baju daster, terus nggak mandi, itu pasti vibe-nya beda. Jadi kalau dari diri aku sendiri, aku tetap berusaha untuk be present. Jadi kita seakan-akan bekerja di kantor, walaupun kita bekerja di rumah. Yang kedua adalah hindari bekerja dari kasur. Itu ngaruh banget, itu kita pasti akan lebih malas. Kita mungkin nggak harus kita punya ruangan kerja, tapi kita kayak setup aja sih di pojokan ada meja supaya kita bisa duduk dan nggak sakit punggung dan kita benar-benar fokus dengan apa yang lagi kita kerjakan. Itu dari sisi aku pribadi. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mungkin punya bisnis, pasti semuanya kaget dong dengan keadaan seperti ini, iya nggak sih? Iya. Dan kita ini sebagai generasi milenial dan Gen Z itu dipaksa untuk bergerak cepat, walaupun kita nggak pernah mengira. To be honest, aku pribadi dan DLP tahun ini tuh kita punya plan banyak banget. Dan tiba-tiba pandemi menyerang. Otomatis kita harus switch plan. Ya nggak? Kalau mungkin dulu kita punya plan A atau plan B, kita sekarang harus siap-siap plan C sama plan D. Maksudnya tuh, apa tuh plan C sama plan D? Oke, tahun depan kira-kira COVID masih ada nggak ya? Kalau tahun depan kira-kira COVID masih ada, kira-kira apakah konsumen itu daya belinya sama dengan yang sebelumnya? Atau mereka mungkin punya behavior baru yang kita harus siap-siap hadapin ke depannya. Dan apakah kalau seandainya pandemi sudah selesai, apakah kira-kira kompetitor kita akan tetap kayak sekarang atau mungkin malah mereka mengerahkan effort yang mungkin berkali-kali lipat. Jadi kita harus berusaha untuk bisa mempersiapkan plan A, plan B, plan C yang worst case, base case, with COVID, without COVID gitu. Jadi sebelum itu tapi kita bisa laksanakan, kita juga harus bisa memotivasi tim kita di perusahaan kita, otomatis bisa memotivasi diri kita sendiri juga ya bahwa Iya betul. ya kan, semua orang pasti stres. Jangan kira kerja di rumah itu nggak stres. Justru tuh stresnya berkali-kali lipat gitu. Jadi kita harus bisa memotivasi tim kita juga di tempat kerja kita supaya mereka tetap bisa positif, tetap bisa berpikir yang nggak yang aneh-aneh. Makanya tadi kayak saya bilang bahwa mental health itu penting banget. Jadi kalau kita sekarang juga ada satu momen di mana kita memang benar-benar memperhatikan sisi mental health dari setiap karyawan supaya apa yang mereka hasilkan tuh bisa benar-benar nggak terlalu terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau pandemi atau negativity gitu. Oke, thank you Lizzy. Tapi kan tadi Lizzy kan bilang Lizzy itu tipe orang yang setiap hari itu kalau ke kantor emang harus make up, terus dress up juga. Nah, saya penasaran nih, Bapak Samuel, meeting aman Pak hari ini Pak? Coba bawahannya Bapak pakai apa Pak? Boxer? Ngaku. Oh. Nggak muat di kamera, jangan dong. Senyum kebapaan dia tuh. Tenang aja, gue juga sering gitu kok Sen. Oke, tapi ini yang mau gue tanyakan juga ke teman-teman berdua. 2020 semuanya punya goalsnya masing-masing. Dan gue yakin banget seorang Samuel Ray dan juga Lizzy Para, kalian adalah orang yang bisa dibilang salah satu teman-teman kita mungkin yang bergeraknya tuh cepat. Set goalsnya tuh juga pasti compact gitu di tahun 2020. Nah, tapi dengan adanya pandemi ini aku pengen nanya deh, di antara goals teman-teman semua nih, masing-masing Samuel dan Lizzy, goals 2020, udah berapa persen sih tercapainya? Dari Samuel kali ya? Oke, boleh. Sebenarnya kalau dihitung persentase, kan aku cerita ya, aku orangnya banyak mau gitu. Jadi ngelihat pertama kan konten di Instagram, sharing di IG story gitu. Terus habis itu udah tahun kedua bikin buku kali ya gitu. Buku udah jadi, udah dipublish, terus wah kayaknya seru nih kalau main YouTube nih gitu. Terus gue bikin YouTube, sekarang anak-anak rame main TikTok, kayaknya main TikTok asik juga gitu. Jadi sebenarnya goal yang gue set di awal tahun sama yang ada sekarang, justru kalau dibilang apa kalau udah tercapai 100%, malah gue makin kemana-mana gitu, makin masuk ke tahun 2020, kayaknya ngelihat ini dan itu ada perkembangan baru di dunia perkontenan gitu kan, kayaknya asik juga kalau gue kerjain gitu. Makanya justru kalau buat gue itu tadi, gue harus ambil 2 langkah mundur untuk jujur sama diri sendiri. Gue kan masih sendiri Jul, jadi benar-benar semua yang gue bales DM di IG story, YouTube video yang gue bikin, editannya segala macam itu kan gue kerjain sendiri semua. Jadi dan on the side of it ada kerjaan day job gue gitu kan, gue masih karyawan juga gitu. Jadi justru buat gue kayak mesti ngerem nih gitu, Sam jangan pengen ini pengen itu lagi, siapa yang ngerjain nanti gitu. Harus jujur sama kapasitas lo gitu. Tapi kalau cerita soal adaptasi, gue mungkin ambil satu cerita buku gue lah. Jadi buku gue judulnya lagi probation, buku buat job seeker gitu, publish kemarin bulan Februari.
Februari itu masih sempat kita bikin acara offline, ketemu sama follower, meet up segala macam. Bulan depannya PSBB, jebret gitu kan. Penjualan yang tadinya wah bagus nih, naik. Begitu Maret langsung bahkan nggak sampai setengahnya. Gue inget angkanya tuh tadinya angka 500-an, bulan berikutnya itu kalau nggak salah cuma 100-an gitu eksemplar yang terjual gitu. Karena emang ya namanya orang nggak ke toko buku segala macam, jadi penjualannya turun banget. Nah yang gue lakukan supaya nggak hilang vibe-nya, antusiasmenya terhadap bukunya, ya gue take it to social media gitu. Mau nggak mau kan ya channel apa lagi yang gue punya selain social media. Jadi langsung tektokan sama penerbit, oke gue minta tolong dikasih link buat e-commerce, jadi jualannya kita pindah ke e-commerce, dan ya udah gue sendiri harus own buku itu gitu, karena gue tahu apa yang gue tulis, apa informasi yang ada di buku itu tuh bagus buat teman-teman yang baca, jadi gue pun mau buku ini bisa survive gitu. Dan kabar baiknya ya everyone loves a hero story gitu kan, jadi kabar baiknya baru minggu lalu nih dapat berita dari penerbit kalau udah masuk national bestseller. Jadi itu bukti buat teman-teman generasi bisa banget kalau kita mau adaptasi, kita mau gerak cepat, mau pandemi, mau apa yang terjadi, pasti ada solusinya. Wow, keren Sam. Good luck with the book by the way bro, yang sudah masuk national bestseller ya. Nah, kalau Lizzy gimana Lizzy? Berapa persen goals yang udah tercapai di tahun ini? Mungkin mirip-mirip ya sama Sam. Jadi kayak mungkin di awal tahun semua orang menggebu-gebu ya. Biasa ya, resolusi 2020. Iya betul, itu aku. Ya kan, resolusi itu pasti banyak banget yang kita pengen lakukan. Resolusi pribadi maupun resolusi BLP. Cuman kan kehantam banget ya. Nggak jauh-jauh bulan Maret tuh tiba-tiba pandemi boom gitu kan. Iya. Yang harus aku lakukan adalah kita harus adjusting sih. Dan kita harus apa ya, harus ikhlas kali ya. Kita harus ikhlas dan kita harus agile tuh mudah beradaptasi dengan keadaan seperti ini gitu. Kayak misalnya mungkin dulu target kita 100. Tapi kan keadaan nggak mungkin. Ibarat kata gini, di era seperti sekarang ini semua orang pakai masker. Siapa sih yang kelihatan lipstiknya? Lah iya lagi bener. Iya kan? Siapa sih yang mikirin kita mau pakai eyeshadow apa, mau pakai blush on apa? Ya semua orang udah takut gitu dengan keadaan seperti ini. Mereka prefer untuk cari hal-hal yang lebih primer. Dan kan kosmetik itu kan adalah tersier ya kan, yang kebutuhan yang tambahan lah. Jadi memang challenge-nya tuh besar sekali, terutama di pandemi seperti sekarang. Dan kita harus gimana ya? Kita harus berusaha untuk bisa melihat dari sisi karyawan kita juga. Kayak misalnya, oh sekarang market sedang kayak seperti ini nih. Kita harus bergerak seperti apa supaya kita itu nggak memberikan target yang bikin mereka jadi demotivated, bikin mereka jadi nggak semangat. Jadi kita mau nggak mau kita harus adjust. Dan dari segi aku pribadi juga aku harus adjust. Jadi aku sebenarnya punya sebuah target di tahun ini. Targetnya cukup besar, bukan target BLP ya, tapi target aku pribadi. Iya. Jadi dan itu yang membuat kita, aku pribadi juga harus kayak ikhlas bahwa oh ini berarti bukan waktunya. Tuhan itu punya waktunya yang lebih baik daripada rencana kita. Oh kalau berarti tahun ini belum waktunya, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Jadi kita harus apa ya? Tetap kita harus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya tanpa mungkin berpikir why-nya. Kita harus jalani sebaik-baiknya. Jadi walaupun keadaan seperti ini, kita harus memiliki mindset yang bisa banget itu sih menurut aku gitu. Oke. Thank you guys. Ini by the way sudah ada juga yang nanya di live chat di YouTube. Tapi sebentar terhalang kursi. Boleh tolong lo majuin tuh kursi. Sebentar ya, saya lagi ngomong ke kru studio. Bentar, sorry. Majuin. Nah, cakep. Dari Ruth Sela Irana katanya, dia pengen nanya untuk Kak Lizzy dan Kak Samuel nih katanya, gimana ya Kak caranya melawan ketakutan atau menjadi berani untuk meraih goals kita? Bagaimana cara melawan ketakutan katanya dan menjadi berani untuk memenuhi goals kita? Dari Samuel dan Lizzy silakan, mau siapa dulu? Boleh Lizzy duluan? Oke, ladies first, let's go. Sorry. Oh nggak apa-apa, virtual kok. Nggak muncrat ya droplet gue. Nggak ada droplet kok nyampe sini. Kalau buat aku pasti juga pernah merasakan hal seperti itu, di mana kita takut. Cuma sebenarnya yang bikin kita takut apa sih? Yang bikin kita takut itu kan diri kita sendiri, sama keterbatasan kita terhadap pola pikir kita. Betul. Yang bikin kita takut itu adalah goalnya, ujungnya. Yang kita nggak tahu ada di mana, yang kita nggak tahu apakah kita bisa achieve atau enggak. Gimana kalau kita switch mindset kita, instead of kita mikir goal kita pikir nih gimana kita berproses untuk menuju ke goal kita.
Sebenarnya ini penyakit geng millennials dan Gen Z, di mana kita berpikir pokoknya gue mau sukses, tapi gue nggak tahu caranya. Padahal sebenarnya orang yang sukses itu pasti ada prosesnya. Dan karena kita nih gen millennials, kita ngelihatnya dari sosial media tuh orang udah sukses. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa mereka itu menjalani sesuatu yang mungkin kita nggak pernah tahu itu susahnya kayak apa. Jadi instead of kita fokus terhadap goalnya, kita coba deh pelan-pelan, oke, kalau misalnya gue mau ke situ, berarti kita harus cari jalan apa nih? A, kita harus cari jalan B, kita harus cari jalan C. Kita cari tahu dulu apakah kita punya source-nya atau enggak. Kita cari tahu apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Kadang-kadang orang tuh kepinginnya suka, ngeliat orang bikin kosmetik, gue suka, tapi kita bisa nggak? Atau kita balik, gue bisa nih makeup, tapi kita suka makeup nggak? Kadang-kadang orang tuh suka nggak berpikir dua-duanya, jadi kita harus cari dulu apa yang kita suka dan apa yang kita bisa, supaya kita bisa menjalannya itu secara lebih maksimal gitu. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih ya prosesnya ya. Yes. Oke. Jangan enjoy the process, guys. Oke, enjoy the process. Itu tadi kalau dari Lizzy. Kalau dari Samuel gimana, Sam? Oke, kalau dari gue, ini baru tadi malam nih dapat pertanyaan di DM Instagram kayak gini. Jadi Kosem gitu, gue dipanggil Kosem kan kalau di Instagram. Kosem, Iya. gue mau dipromot jadi manajer, tapi gue takut nggak bisa melakukan tugas gue sebagai manajer. Gitu. Iya. Jadi belum dipromot, tapi udah overthinking duluan gitu. Udah takut duluan nanti gimana caranya gue manage tim, gimana caranya gue manage kerjaan, kalau nggak achieve target segala macam gimana gitu. Jadi ketakutan itu iya sih, pasti datang duluan gitu kan. Seiring dengan kita kepengen sesuatu, pasti ada rasa takutnya juga. Terus ada rasa bingungnya juga, gimana cara mencapainya ke sana, gimana gitu. Cuman kalau, ya sebenarnya mirip, sama sih dengan apa yang Lizzy tadi share. Intinya, jangan fokus ke ketakutannya, tapi coba fokus ke lu breakdown gitu. Keinginan lu yang besar itu. Misalkan lu pengen jadi manajer, dari situ lu berangkat ke... Lu coba tarik mundur gitu. Oke, lu mau jadi manajer 3 tahun lagi nih. Lu baru jadi fresh graduate sekarang gitu. Lu masuk manajemen trainee. Gimana caranya biar 3 tahun ke depan jadi manajer? Coba tahun ketiga, tahun pertama lu ngapain dulu? Mungkin ikut training, mungkin make meaningful connections gitu, cari network yang bagus di kantor, berteman kanan kiri, gimana caranya kenal sama bos ini, kenal sama bos itu. Terus mungkin tahun kedua lu bikin inovasi di kantor, bikin improvement apa yang akhirnya bisa bawa dampak positif buat profit kantor dan sebagainya. Terus tahun ketiga ngapain gitu. Nah terus mungkin dari setahun itu di breakdown lagi, bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan dari bulan tadi minggu terus ke hari gitu. Jadi jalaninnya nggak serem gitu. Bukan kayak, wah gue tiba-tiba nanti 3 tahun lagi harus jadi manajer, tapi kita bisa tarik mundur, bahkan breakdown jadi smaller goals yang kita bisa achieve hari lepas hari. Mungkin itu ya kalau dari gue. Oke, siap. Thank you, bro. Nah, ini ada juga nih Fanny yang lagi-lagi bertanya di live chat YouTube kita. Dia pengen nanya ke Kak Lizzy dan Kak Samuel, katanya gimana sih cara menemukan hal yang benar-benar akan kita kuasai? Soalnya kan kadang-kadang gini, kita suka sama suatu hal, tapi kita nggak berbakat di bidang itu. Misalkan gua tuh suka banget, gue pengen banget jadi penyanyi. Tapi ternyata setelah gue bernyanyi kok bahaya gitu buat kelangsungan kesehatan keluarga saya gitu. Takutnya nenek saya tiba-tiba stroke ringan kalau saya nyanyi, tapi gue suka nyanyi gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menemukan hal yang kita suka dan kita kuasai? Oke, gue jawab dulu deh. Gak apa-apa ya? Oh iya, gue lupa bilang siapa dulu ya. Pas kenapa gue diem, lu berdua juga diem. Seperti manekin challenge. Oke, siap Samuel, silakan. Sorry. Oke, jadi gue percaya sama sesuatu yang namanya grit gitu. Grit itu kegigihan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Ya, kita sering didengar narasi bahwa kita harus cari kerjaan yang kita suka. Kita harus cari passion kita. Maka kalau udah ketemu passion, kita nggak akan berasa kerja gitu. Kerja akan berasa happy-happy aja. Tiap hari akan seperti jalan-jalan ke amusement park gitu kan. Karena kita sangat mencintai pekerjaan kita. Sebenarnya ini narasi yang cantik sekali gitu kan, dan kalau lo dengar ini di training gitu kan, atau seseorang di panggung menyampaikan ini gitu, ini sesuatu yang ya memang gue juga ingin mencapai hal itu gitu. Cuman pada kenyataannya kita harus jujur bahwa tidak semua orang bisa mencapai hal ini, dan bahkan kalau kita mau ngejar passion kita, perjalanannya itu mahal gitu. Perjalanannya itu bisa
bisa penuh dengan perjuangan dan mungkin bahkan 10 tahun, 20 tahun kita ngerjain karir kita belum tentu ketemu passion kita apa gitu. Jadi gue baca buku Grit ini, dia bilang coba fokus ke hal-hal yang lu bisa kerjakan di depan saat ini dan kerjakan dengan baik gitu. Ketika lu kerjakan dengan baik, nanti lama-kelamaan lu akan jadi jago ngerjain itu. Dan ketika lu jago, mau nggak mau kan enjoy gitu ngerjainnya gitu. Ketika lu baru belajar main gitar gitu kan susah gitu kan, tangannya kapalan lah, terus luka segala macam. Tapi kan kalau udah jago kan enak gitu. Nah, sama halnya dengan kita mendapatkan skill di dalam pekerjaan juga seperti itu gitu. Kita belajar untuk bukan fokus pada kita suka apa nggak suka sama kerjaan ini, tapi fokusnya pada kapan gue bisa lebih jago dari sekarang. Besok apa yang gue bisa lebih jago lagi. Jadi improve aja sedikit demi sedikit tanpa kita sadari nanti kita jadi jago. Dan kalau di dunia profesional kan kalau udah jago harganya mahal. Iya, betul. Lu udah kerja setahun nih, udah kerja 2 tahun, wah nggak dipromot-promot nih tahun kedua jadi manajer, ya udah gue pindah kantor aja gitu. Cari kerjaan baru mungkin jadi manajernya di kantor sebelah. Mungkin seperti itu yang gue bisa share. Jadi fokus pada skill, keep improving your skill, your passion will come later. Oke. Itu dari gue. Oke, thank you buat Kosem. Kalau Lizzy gimana Lizzy? Oke, saya salah nengok sepertinya saudara. Lizzy gimana Lizzy? sorry. Itu bener banget sih yang dibilang sama Sam. Aku tuh sebuah contoh yang sama seperti yang dibilang sama Sam. Jadi mungkin orang ngira dulu aku tuh suka makeup. Enggak, aku tuh dulu orangnya tomboy. Aku benci banget sama hal-hal yang berbau. Oh ya? Benci banget, kayak kalau lihat orang pakai makeup atau orang pakai heels tuh kayak, apa sih lo, kayak so cantik gitu. Itu aku banget dulu. Aku tuh baru suka makeup itu mungkin justru pada saat pertama kali aku kerja. Jadi aku sempat kerja di kantoran. Waktu itu aku pegang marketing, tapi megangnya brand beauty, international beauty brand gitu. Dan di situ tuh bener kata Sam, dimana kita pada saat kita menjalaninya, lama-lama kita semakin jago. Dan kita jadi tahu, oh ternyata gue itu dari semua yang gue cobain, ini yang paling gue enjoy nih. Karena ini yang paling gue jago. Orang tuh akan merasa percaya diri dan orang akan merasa kepingin upskill skillnya pada saat dia merasa dia paling bagus di situ. Jadi kalau misalnya kalian mungkin masih bingung dengan passion kalian, coba aja jalan dan coba semuanya. Dan nanti lama-lama kalian akan tahu nih, apa hal yang kalian paling suka. Kalau ada pernyataan di mana pada saat kita bekerja dengan passion kita atau pada saat kita membuat passion kita menjadi pekerjaan, kalian akan merasa bahwa kalian tidak bekerja seumur hidup. Oh, itu salah Bunda. Aku ini adalah orang yang bekerja dengan passion, membuat passionku menjadi sebuah pekerjaan, dan itu bukan namanya free stress. Yang ada justru itu stres. Sama seperti orang yang bekerja di tempat lain yang mungkin bukan bekerja di passionnya dia. Jadi yang namanya di dunia itu nggak ada yang namanya fairy tale. Walaupun kita bekerja dengan passion kita, walaupun mungkin kita membuat bisnis berdasarkan passion kita, nggak mungkin yang namanya itu free dari stres, free dari namanya tekanan, free dari namanya mungkin depresi. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang harus mungkin mindsetnya dirubah dulu. Kalau orang, aduh gue pokoknya mau kerja sudah passion gue supaya gue bisa happy terus, supaya gue bisa ngerasa bahwa gue tidak bekerja. Oh salah. Pada saat kita justru bekerja dengan passion kita, passionnya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang mungkin bekerja bukan dengan bidang yang sesuai dengan passion dia. Tapi yang beda adalah kita lebih tahu apa yang harus kita lakukan dibandingkan dengan orang yang mungkin tidak berusaha untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi mungkin passion itu bukan sesuatu yang bisa didapat dalam waktu 1-2 tahun. Enggak ada yang namanya instan. Aku itu tahu passion aku ada di dunia ini, marketing dan beauty itu setelah 12 tahun bekerja di dunia itu. Aku pernah jadi makeup artist, aku pernah jadi beauty vlogger, aku pernah jadi YouTuber, sama aja ya. Aku pernah jadi orang yang ngomongnya beauty influencer, aku pernah bekerja di dunia beauty, aku pernah jadi pembicara, aku pernah jadi mentor. Setelah semuanya aku jalanin, oh ternyata ini adalah hal yang paling gue enjoy dan kira-kira dari apa yang gue punya gue bisa kasih apa sih ke orang-orang banyak. Dan itu aku yakin itu yang Sam lakukan sekarang, karena kayak gak ada capeknya ya Sam ya. Pada saat kita menjalani apa yang kita suka, itu mungkin bedanya. Kita gak akan merasa capek walaupun stres, tapi kita selalu punya alasan untuk berjalan terus gitu. Jadi makanya sesuatu tuh butuh waktu, jadi enjoy the process. Oke. Berarti emang itu benar banget, karena juga tadi dari yang Sam dan Lizzy juga bilang adalah lo kalau pengen tahu apa yang lo suka, apa yang lo bisa, apa yang lo passionin, sebenarnya ya lo harus lakuin dulu semuanya. Karena kayak
you'll never know if you don't try, betul? Dan juga ini juga sebuah fakta yang mencengangkan dari Lizzy karena katanya kan banyak tuh orang kayak pokoknya gue harus bekerja sesuai passion gue supaya kerja rasanya kayak nggak kerja. Ternyata salah Ferguso, betul? Ya. Miranda. Kamu semua pada terkejut-kejut kan adik-adik, buka mata mudik, memang seperti ini kehidupan ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Untuk Ray ya, karena Ray sebagai seorang HR profesional gitu ya, hambatan atau tantangan terbesar apa sih? Sam. Hambatan atau tantangan terbesar apa sih Sam yang berpengaruh ke pekerjaan lo gitu? Yang lo hadapin belakangan ini, yang mempengaruhi pekerjaan lo? Oke. Kalau gue pribadi sih, tadi kan gue udah cerita di awal karena semua pekerjaan jadi dibawa ke rumah. Jadi sekarang yang jadi tantangan adalah gimana gue bisa juggling semua kerjaan yang ada gitu. Jadi ya kerjaan kantor one thing, kemudian kerjaan konten juga another thing. Terus juga terutama anak nih di rumah gitu. Gue baru punya baby usia 1 tahun. Jadi gimana caranya gue bisa sebenarnya blessing in disguise juga sih. Jadi fakta bahwa gue bisa WFH dan gue bisa ngelihat anak gue day to day 24/7 gitu kan, nggak pernah kehilangan golden moments-nya, belajar jalan pertama kali, belajar makan pertama kali itu priceless. Cuman juga at the same time gue juga harus maintain my credibility gitu, karena at the end of the day kan gue I'm an employee gitu kan, I'm responsible to my employer, jadi gue juga responsible untuk deliver KPI gue. Nah itu gimana caranya gue bisa tetap met itu sambil juga juggling the other things that I want to do gitu. Karena kalau dari kacamatanya employer kan, employer nggak mau tahu nih gitu. Betul. Pokoknya kan gue hire lo untuk ngerjain ABCD gitu kan. Iya. Soal lo di samping mau konten, soal lo keluarga lo mau punya anak segala macam, itu kan sebenarnya istilahnya bukan masalah gue gitu kan. Kalau employer mau ngomong gitu. Tapi ya kita sebagai employee gimana caranya kita bisa juggle itu supaya our responsibilities are met sih. Oke. Kalau gue saat itu the biggest thing. Oke, tapi Sam berarti so far di rumah lo udah ngelihat anak lo banyak banget ya golden moment ya, belajar jalan? Ya itu di Instagram gue semua, belajar jalan, belajar makan. Gimana, udah belajar nyetir belum? Belajar masak belum? Belajar masak belum. Ya, emang agak lama ya, masa belajar nyetir Julia, tolong dong. Tapi kalau Lizzy nih, kan memang yang tadi Lizzy juga udah bilang sih sebenarnya bahwa sangat banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari bidang bisnis BLP gitu, karena lo tadi juga sempat bilang tutup beberapa store dan segala macamnya. Nah, tapi kalau gue pengen tanya lagi nih, emang ini maaf nih ya kalau kita agak kok kayaknya Julio lo ngorek-ngorek sih gitu. Nah, apa sih hal yang paling ngeselin buat lo sepanjang ini? Kan kita udah dari April sampai sekarang tuh pasti lo pernah kan ada hal yang kayak ya Allah apa lagi sih nih gitu. Ngeselin ya, kalau ngeselin bingung juga ya. Tapi kalau hal yang membuat pusing kepala itu sebenarnya fakta bahwa memang tren purchase beauty product itu menurun drastis. Oke. Itu kenyataannya dan itu terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi bahwa kayak tadi aku udah sempat sebut, dimana kita tuh punya plan banyak banget di tahun ini. Bahkan kita rencana mau buka toko di luar Jawa bahkan di tahun ini. Jadi semua plan itu jadi cancel ya kan, sedangkan kita tetap harus berjalan dengan kita sudah punya karyawan, kita sudah punya toko, kita sudah punya stok yang ada di gudang. Tapi purchase power konsumen itu menurun drastis. Dan itu yang bikin pusing sih. Jadi bagaimana kita itu tetap harus bisa berjalan dengan tetap mindful. Karena kan sekarang itu orang itu beli makeup itu biasanya ada 2. Satu memang kayak aku yang tetap pakai makeup walaupun mereka di rumah aja. Kedua memang makeup itu dipakai sebagai bahan untuk rekreasi. Kayak gue pokoknya mau belanja di pandemi ini gitu. Jadi pusingnya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat media komunikasi yang baik supaya orang tetap tetap bisa sehat, dalam arti sehat. Dan orang tetap memiliki purchase power untuk sebuah beauty brand. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat BLP team yang di kantor ini tetap sehat secara mental kali ya. Karena susah sekali sebenarnya untuk berkoordinasi melalui digital. Karena kan nggak semua orang biasa, ya kan? Jadi nggak semua orang terbiasa untuk berkomunikasi digital, koordinasi digital.
Dan itu sebenarnya challenge sendiri. Cuman lama-lama ya namanya manusia ya, kita tuh harus bisa menjadi generasi bisa banget, ya nggak sih? Iya betul, generasi bisa banget, skill up Kita harus project. agile. Ya. Yang dulu mungkin pusing gitu, tapi sekarang kita ternyata bisa loh. Terus kita ngeliat ke belakang, oh my god, bentar lagi udah bulan Desember. Dan kita ternyata bisa berjalan sampai di sini. Iya Dan- betul. Dan beruntung banget bahwa kita tuh tetap bisa beradaptasi, bahwa walaupun toko kita tetap sempat tutup 4 bulan, kita tetap bisa melakukan full force di website. Jadi kita beruntung kita masih punya online channel, jadi kita full force semua di online channel. Jadi itu sih paling yang bikin lumayan sakit kepala di kala pandemi ini gitu. Oke, tapi ya bener sih kata Lizzy dan juga Samuel, kayak kadang-kadang ada beberapa hal yang kita nggak sangka gitu. Kayak siapa sih yang nyangka sekarang kita bertiga nih satu acara tapi 2 di rumah, 1 di studio, kan benar-benar nggak ada yang nyangka kan seperti kayak gitu kan. Nah, tapi kita bisa dibilang adalah 3 dari salah satu sekian banyak orang-orang yang cukup beruntung. Karena kalau kita ngeliat lagi kanan kiri kita, teman-teman kita mungkin sangat banyak yang terkena dampak dari COVID-19. Fix gue kayak pembaca berita barusan. Maksudnya ada banyak lah teman-teman kita. Oke, you name it. Kadang-kadang ada yang kena PHK, terus ada yang diberhentikan gitu-gitu segala macam. Nah, tanggapan dari Samuel sebagai HR profesional dan juga Lizzy Para sebagai beauty planner gimana nih akan dampak itu? Bener deh, kita kayak ini berita ya. Silakan rekan Samuel. Rekan Sam, Koko Sam. Oke. Terima kasih rekan Julio di studio. Oke, ya, terima kasih. Gue sini. Ya, terima kasih. Oke, kalau soal PHK ya emang percakapannya nggak pernah enak ya, nggak pernah Betul. gampang gitu. Karena Betul. ya namanya perusahaan, namanya sebuah institusi kan end goal-nya pasti ada gitu kan. Sebuah korporasi dibentuk, tentu salah satu tujuan utamanya adalah how to make money gitu, Yes. to generate profit untuk shareholder-nya gitu. Nah jadi pada saat korporasi ini udah struggling gitu kan, udah nggak bisa make money lagi atau mungkin penghasilannya turun dan memang turun gitu kan, kita banyak lihat perusahaan-perusahaan yang terpapas lumayan gitu, bukan lumayan lagi gitu kan. Tadi Lizzy juga cerita 6 cabang ya, sampai nggak beroperasi sama sekali. Iya. Jadi dalam situasi kayak gini pastinya kita sebagai karyawan, mungkin yang mau gue share adalah kita sebagai karyawan mungkin kadang susah gitu untuk ngelihat perspektifnya business owner gitu kan. Kalau di sosial media tuh cenderung diskusinya kalau soal PHK tuh panas gitu. Iya, Panas betul. dan bawaannya kayak wah kita orang kecil gitu. Kita karyawan harus dikasih ini segala macam gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus mikirin si pengusaha loh gitu. Dia yang keluar modal, dia yang bayar sewa, dia yang mesti mikirin strategi perusahaannya, dia yang mesti pikirin kayak tadi Lizzy pivoting gitu kan, tadinya jualan di toko sekarang Iya. jualan di online gitu kan. Nah, itu kan mikir loh gitu. Itu juga kerja gitu kan. Dan itu juga nggak kadang-kadang yang mensupport si pengusaha pun dia harus mensupport dirinya sendiri gitu, harus ngasih semangat buat dirinya sendiri. Jadi my suggestion adalah mungkin ya tanpa downplaying gitu kan, bahwa PHK ini bisa mengubah gitu prioritas hidup banyak orang. Tapi yang mau gue sampaikan adalah buat teman-teman yang sedang mengalami, belajar coba dipahami bahwa ini keputusan yang diambil juga nggak mudah gitu kan buat pengusaha-pengusaha ini. Pahami juga bahwa seringkali keputusan PHK ini dilakukan juga dengan terpaksa, dan buat kita sebagai karyawan kalau memang terkena gitu kan, kita yang terkena, Iya. maka ya kita hadapi dengan kepala dingin, jaga attitude-nya di sosial media gitu, itu paling penting deh. Pokoknya jangan gitu yang kan sering lihat gitu kan, ada PHK massal terus dimasukin Twitter, di videoin gitu. Jangan lakukan itu gitu. Pikir panjang, karena kan teman-teman nggak berkarir hanya untuk 1-2 tahun gitu. Panas mungkin terasa gitu, sedih mungkin terasa, tapi pikirkan juga jejak digital itu kan selamanya gitu kan. Kalau teman-teman posting sesuatu atau lakukan sesuatu, bukan nggak mungkin kedepannya nanti future employer teman-teman melihat gitu. Apalagi sekarang background checking kan lihat medsos, Jul.
Oh iya. Nggak cuman nanya, iya. Wah, gue Ada harus hapus perusahaannya pos-posan yang gue bisa nih banyak. ngeliatin medosnya. Oke, kayak gue harus ngapus beberapa posan gue ya. Kita ada waktu break bentar nggak sih? Nggak ada ya? Bahaya, takut ketahuan klien. Itu. Oke. Itu sih. Jadi ya kepala dingin dan intinya tetap wise di sosial media. Itu sih intinya. Wow, sistematis sekali dan sangat jelas. Thank you, Sam. Itu pasti teman-teman pasti sangat bisa mengerti ya dari seorang HR profesional. Nah, kalau menurut lo gimana nih, Liz, sebagai seorang beauty planner? Iya benar banget sih. Jadi nggak, gue yakin semua pengusaha itu berusaha untuk bisa memberikan until the last resort gitu loh. Jadi kayak Oke. apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa survive. Karena Aha. sekarang ini di dunia pandemi seperti ini, pasti concern utama perusahaan itu adalah bagaimana supaya bisa survive. Iya betul. Supaya cash flow bisa terus berjalan. Makanya kalau kalian sadar, sekarang itu banyak sekali brand yang promo, yang diskon, yang free ini, yang bonus ini. Karena tujuan mereka itu adalah supaya cash flow-nya tetap muter. Jadi bukan margin lagi, apa istilahnya, bukan keuntungan lagi yang mereka cari sekarang. Tapi bagaimana supaya roda itu terus berputar. Dan ada kalanya roda itu tidak selalu bisa berputar. Dan itu Oke. yang harus kita korbankan ya secara nggak langsung adalah expense atau operation expense. Salah satunya adalah let's say kita harus potong gaji atau kita harus potong uang transportasi sampai dengan pilihan terakhir adalah PHK. Dan itu benar banget bahwa untuk motong uang karyawan aja, uang transport kayak atau kita mungkin memotong gaji sekitar berapa persen itu bebannya besar sekali. Terutama Oke. buat orang yang ngomong langsung sama karyawannya. Itu tuh bebannya besar sekali dan benar sekali bahwa enggak semua perusahaan tuh pasti punya pola pikirnya sendiri bagaimana dia memutuskan apakah si karyawan itu harus di-cut atau enggak, harus dipotong atau enggak. Dan enggak semua orang itu mampu survive di tahun ini. Makanya buat teman-teman yang sekarang masih ada di sebuah perusahaan, bersyukur deh. Karena berat sebenarnya untuk perusahaan, apalagi perusahaan yang masih baru, masih merintis, yang mungkin hidup dari pinjaman mungkin ya. Jadi berat buat pengusaha-pengusaha lokal terutama. Jadi buat semua teman-teman yang sekarang masih bekerja, masih punya pemasukan, walaupun mungkin di-cut karena pandemi, coba kita terus berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Karena bener banget kata Sam, bukan hanya jejak digital, tapi kayak apa ya, word of mouth, misalnya di kala pandemi ini kita melakukan hal yang baik, itu pasti akan diingat banget sama employer-nya. Dan itu pasti akan membawa hal yang baik juga ke depannya. Jadi pesan dari aku sih kalau untuk teman-teman sekarang hang in there aja sih, ini pasti akan berlalu kok. Dan selagi ini masih berjalan seperti ini, kita harus bisa menjadi generasi yang bisa banget. Oke. 2 kali generasi bisa banget. Selamat repeat order buat Kakak Lizzy. Oke, ini sekarang kita gue bakal baca lagi buat teman-teman generasi bisa banget yang udah komen di live chat ya. Ada dari Secret Sena, dia bilang, Kak Julio mau tanya dong gimana sih caranya Lizzy sama Kosem buat setting goalnya lagi gitu. Karena kan pandemi ini kan bikin plan hidupku berantakan, emote cry gitu nangis. Gimana sih, ini mungkin lebih ke ini ya, reset goal ya dari Secret Santa. Gitu, silakan dijawab oleh Lizzy dulu. Satu hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah ikhlas dulu kali ya. Oke, ikhlas dan tawakal. Ikhlas bahwa mungkin kita tahun ini mungkin nggak bisa jalan-jalan, ikhlas mungkin tahun ini kita nggak bisa buka cabang baru, ikhlas mungkin tahun ini kita nggak bisa launching. Jadi kita ikhlas dulu sih yang pertama harus dilakukan, karena kalau nggak ikhlas kita nggak akan pernah bisa berjalan maju gitu. Yang kedua adalah yang seperti tadi aku udah coba jelaskan, coba breakdown dulu goal yang kamu sudah set apa sebelumnya. Mungkin kamu harus sedikit ngefur itu apa sih? Nurunin standar kali ya. Mungkin dulu aku pengen banget, pokoknya tahun ini nambah 10 toko. Mungkin nggak sih tahun ini nambah 10 toko? Mungkin kita kurangin, mungkin nambah 1 cukup. Jadi kita bikin yang kayak tadi dia bilang langsung ya, reset goalnya dulu. Caranya adalah ya kita lihat dari kemampuan sekarang kita bagaimana, kemampuan finansial gimana, keadaan sekeliling gimana. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita punya, tapi dengan nggak menutup mata apa yang terjadi sekarang itu memang berpengaruh banget sama goal kita. Jadi kita harus
menurunkan standar kali ya supaya Betul. supaya kita bisa lebih ikhlas. Gitu. Oke, siap. Thank you, Lizzy. Kalau menurut Sam gimana nih, Kosem? Kosem? Iya. Oke. Terputus tadi sepertinya. Nggak apa-apa, Oke. hampir bikin saya Perspektifnya panik sama sekejap. sih dengan Iya, sorry. Perspektifnya sama dengan Lizzy tadi. Jadi Iya. kita ikhlas, kemudian gimana caranya kita ngeriset. Cuman mungkin gue mau bagiin dari sisi seorang karyawan kali ya. Karena sebagai Betul. seorang HR gitu, mungkin bagi tips buat teman-teman yang juga karyawan. Kita punya karir. Gue inget kata-kata ini dari bos pertama gue pas gue pertama kali kerja. Dia bilang, kamu tuh berkarir bukan sprint, tapi kamu maraton. Jadi mungkin pada saat itu gue dalam posisi kepengen promosi tapi lama nih, nggak promote gitu. Jadi gue gelisah, terus gue curhat sama dia, terus dia bilang gitu, kamu tuh karir bukan sprint, tapi kamu maraton. Nah, yang gue nggak pahami saat itu gitu, gue kan baru lulus, masih berasa gue bisa melakukan apa saja, gue Superman, gue bisa kok dipromot dalam setahun jadi manajer. Oke. Gitu. Dengan naifnya gue punya ekspektasi itulah terhadap karir gue. Terus bos gue bilang, ya kamu mikirnya jangka panjang, Sam, gitu. Nah, artinya apa gitu? Setelah gue lihat ke belakang, ya mungkin kita sekarang, mungkin gue sekarang larinya kenceng nih berkarir gitu. Gue berapa tahun sekali promote, gue berapa tahun sekali cari kantor baru pindah gitu. Terus gue bikin ini bikin itu gitu. Tapi yang gue harus pikirkan juga di ujung jalan nanti gitu kan, berkarir nggak hanya gue berkarir nih baru sekitar 8 tahun lah. Gue dari lulus sampai sekarang kerja sekitar 8 tahun. Kan gue mesti mikirin juga ujungnya nanti gitu. Pada saat gue pensiun, misalkan usia pensiun di Indonesia kan 58. Oke. Gue kepengen jadi apa di saat itu gitu. Nah, teman-teman juga ini mungkin skenarionya nggak terlalu hopeful nih buat teman-teman yang sekarang terkena PHK gitu, terpaksa jobless tahun ini. Cuman coba tetap punya long term point of view gitu. Coba tetap vision diri kalian dalam berkarir. Kalau memang pengen jadi profesional terus-terusan, kira-kira setelah pandemi ini ada kesempatan apa yang bisa muncul yang gue bisa grab gitu, yang gue bisa ambil sebagai profesional supaya long term goal gue tetap bisa tercapai. Misalkan kalau gue gitu, orang HR, tujuan akhirnya biasanya HR director gitu. Nah, tarik mundur untuk menjadi HR director itu skill-skill apa yang perlu gue dapat, kemudian gue perlu kerja di bidang apa aja di HR, kan banyak gitu kan, ada learning, ada bagian hubungan industrial, ada bagian rekrutmen segala macam. Nah, jadi teman-teman juga coba lihat jangka panjangnya gitu. Tetap punya mimpi jangka panjang bahwa karir teman-teman nggak crash and burn kok tahun ini gitu. Mungkin meskipun yang terburuk terjadi, tapi percaya deh dari HR, dari recruiter, dari point of view recruiter pun mengerti gitu. Kita mengerti bahwa apa yang terjadi di tahun ini bukan sesuatu yang biasa gitu, bukan sesuatu yang juga diinginkan gitu terjadi sama banyak orang. Jadi gua rasa akan banyak 2 tahun 3 tahun dari sekarang gitu teman-teman yang akan kembali ke workforce, kemudian punya cerita-cerita yang unik gitu. Selama mereka di layoff mereka ngapain, jadi bikin kue apa, jualan apa segala macam. Pokoknya lakukan apapun dulu yang teman-teman bisa sebagai generasi bisa banget untuk survive, untuk dalam situasi ini bisa tetap survive sambil long term-nya punya goal yang tetap sama gitu. Oke. Selamat rekan Samuel, tadi Anda bilang generasi bisa banget, repeat order. Tapi kalau misalkan Sam, gue jadi lu terus kayak misalkan bos gue bilang gitu kayak, kamu tuh bukan sprint, kamu maraton. Mungkin gue akan pertama kayak, Pak maaf bedanya apa ya sprint sama maraton. Karena kan kayak gak semua pelari kisanak. Tapi gak apa-apa, sekali lagi terima kasih buat Sam dan juga Lizzy Jo. Berenang Pak gitu ya. Iya betul. Oke, thank you buat Lizzy sama Sam. Tapi kita belum kelar karena ini sekarang kita bakal ada VT. Jadi bakal ada juga generasi bisa banget di rumah yang pengen nanya ke Lizzy sama Sam. Coba. Halo teman-teman generasi bisa banget, kenalin nama aku Violeta dan aku umurnya 18 tahun. First thing first, aku mau shout out dulu untuk Bear Brand. Thank you udah memilih aku untuk dapat kesempatan ngobrol langsung di acara Generasi Bisa Banget Skill Up Project episode 1 bersama Kak Lizzy Para dan Kak Samuel. Halo Kak Lizzy dan Kak Samuel,
aku mau nanya ke Kak Lizzie dulu nih. Nah, kakak kan udah sukses banget nih brandnya BLP Beauty. Kakak juga mulainya dari nol. Ada nggak sih tips and trick dari kakak bagi anak muda yang mau memulai brandnya sendiri itu? Nah, terus di masa seperti ini tuh my insecurity lagi meledak-ledak banget Kak. So I have the idea and courage untuk mulai my own brand, tapi at the same time banyak banget negative questions yang muncul seperti will it works, will anyone like it, dan pertanyaan-pertanyaan negatif lainnya yang dapat mengubur my courage. Nah, kakak pernah nggak sih berada di posisi seperti itu? Dan kalau pernah, bagaimana sih cara kakak cope with it? Dan bagaimana kakak itu menaikkan kembali courage kakak? Nah, aku juga ada pertanyaan nih untuk Kak Samuel. Ada nggak sih tips and trick dari Kak Samuel bagi anak muda seperti saya dan teman-teman generasi bisa banget lainnya untuk dapat memanage personal finance-nya sendiri? Dan menurut kakak sendiri, apakah berinvestasi di pasar modal itu dengan modal yang relatif kecil worth it gak sih untuk jangka panjang bagi anak muda seperti saya? Sekian dulu pertanyaan dari aku. Semoga sehat, bahagia dan selalu ya Kak Lizzie, Kak Samuel, Bear Brand Team, dan tim Inspigo juga. Thank you Kak. Oke, thank you. Wow, tapi bener-bener generasi bisa banget zaman sekarang pertanyaannya susah banget ya. Gue gak bohong, karena kalau misalkan gue jadi pembicara Lizzie sama Samuel, gue cabut wifi gue, nggak bisa jawab gue. Kamu kan mau cabut wifi kan? Standby ya guys, bisa jawab ya. Lizzie dulu deh, ladies first, dijawab dulu tadi pertanyaannya. Oke. Wow. Sebenarnya ketakutan seperti itu tuh aku hadapi. Jadi sebenarnya kan BLP itu kan baru launching tuh kan 2016. Oke. Aslinya sebenarnya 2014 tuh aku sudah bisa keluar. Cuman sama seperti tadi itu kayak ragu gitu, kayak kok kayaknya gue nggak berhasil nih ya. Sebenarnya yang membuat kita yang paling susah dalam membuat sebuah bisnis itu adalah pada saat kita memulai atau saat langkah pertama dari 0 ke 1 itu yang paling susah. Yes, sebenarnya, betul. ya kan? Jadi kalau yang aku lakukan dulu adalah aku harus tahu dulu pada saat aku mau membuat sesuatu apakah yang membuat ini berbeda dengan yang lainnya. Itu yang pertama kali kita harus cari tahu dulu. Oke. Kayak unique selling point, misalnya USP-nya apa sih dibandingkan dengan yang lain. Ibarat kata kalau kita mau bikin kosmetik, apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain? Atau kita mau buat mie ayam. Apa yang membuat mie ayam kita berbeda dengan yang lain? Dan yang kedua adalah kalau buat aku, pada saat kita mau membuat sebuah bisnis, kita tuh harus bikin benar-benar dari hulu ke hilir. Misalnya contohnya kita mau bikin sesuatu, kita tahu nggak produsennya siapa, kita tahu nggak konsumennya siapa, cara pemasarannya seperti apa. Kemudian kita apakah butuh teman dalam menjalankan bisnis ini. Kayak misalnya dulu, pertama kali aku bikin BLP, aku itu sendirian. Tapi along the way ternyata aku butuh bantuan orang lain untuk bisa menyeimbangkan kelemahan aku tuh paling susah banget ngitung. Akhirnya aku punya partner yang suka ngitung. Jadi sebenarnya yang paling butuh pertama kali kamu miliki itu adalah kamu harus punya yang tadi aku sebutkan. Dan paling gampang adalah aku itu generasi catat. Aku tuh suka sekali mencatat. Jadi ini catatan aku. Wow. Biasakan semua ide itu ada di buku, bukan di handphone. Aku tuh generasi catat. Misalnya contohnya kita lagi di kamar mandi gitu ya. Terus kita lagi mikir kok gue punya ide bagus nih, langsung catat. Tapi jangan di handphone. Mungkin kalau kita ke kamar mandi kita bawa handphone, ya kan? Oh, kirain taruh buku di kamar mandi Lizzie, enggak? Basah ya Bun ya. Takutnya jadi koran. Biasakan untuk mencatat dan kalian coba untuk belajar mind mapping. Dan itu berguna banget buat kalian misalnya membuka-buka kembali. Kayak tadi hari ini aku banyak sekali merevisit tulisan-tulisan yang dulu pernah aku tulis di sini. Jadi supaya tuh ingat lagi. Gitu. Terus yang tadi aku bilang juga bahwa kita itu harus mengetahui apakah kita bisa dan kita suka. Supaya kita bisa tahu caranya bagaimana untuk bisa mewujudkan apa yang kita mau. Gitu. Intinya sih jangan pernah kecil hati, jangan pernah terlalu mendengarkan apa kata orang. Yang penting kita tahu step-stepnya seperti apa dan kita selalu bisa coba untuk menghadapi ketakutan kita sendiri sih. Oke, yang tadi Lizzie juga bilang adalah Lizzie ini adalah seorang generasi catat ya? Generasi catat. Oke, kalau aku generasi bisa banget.
Selamat Julio, kamu repeat order. Wow, ngomong buat diri sendiri. Oke, aduh nggak ada siapa-siapa di studio nih. Coba kalau Samuel gimana? Tadi silakan jawab pertanyaan dari generasi Oke. bisa banget yang tadi. Allah, sorry. Oke. Thank you Violeta buat pertanyaannya. Kamu keren banget, 18 tahun udah melek saham ya. Betul, Gua 18 betul tahun, Violeta. mungkin dulu masih, iya, baru melek cewek tuh kayaknya 18 tahun. 14 tahun saya baru Jadi, jatuh Kak belajar naik sepeda kebetulan. Wow. Jadi kalau menurut gue dalam hal investasi sebenarnya personal finance terutama gitu ya, kita nggak usah bawa ribet. Sebenarnya apa yang kita baca di apa yang dikasih tahu orang tua kita zaman kita kecil dulu gitu. Jadi setiap pepatah kayak jangan besar pasak daripada tiang. Terus kalau nggak perlu banget jangan belanja yang aneh-aneh gitu. Nah sebenarnya itu udah benar gitu. Sebenarnya itu udah benar dan masalahnya sekarang tuh gue lihat banyak. By the way, gue bukan financial planner ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, gue saranin untuk nanti nonton sesinya Felicia ya. Oke. Felicia, abis ini ada Felicia Putri. Abis ini ada Felicia Putri, itu dia financial planner. Nah, teman-teman nonton untuk lebih detailnya. Tapi buat gue, intinya pertama, kalau kita mau investasi, duitnya harus ada dulu. Bener nggak? Oh, betul. Kalau nggak ada duitnya, ya nggak ada yang bisa diinvestasiin gitu kan. Iya. Nah, habit untuk ngumpulin duitnya itu yang harus dibangun gitu. Dari sedini mungkin, belajar untuk, makanya kalau bahasa gue sering discuss ini di media sosial, gue bilang frugal living, hidup hemat gitu. Intinya hidup hemat, kalau nggak butuh jangan beli, kalau kita bisa repurpose something, kita bisa bikin sendiri, ya kan namanya generasi bisa banget gitu kan. Wes, Anda repeat Kalau order. kita pakai yang bekas, repeat order. Bisa beli yang bekas atau kita pakai ulang barang yang di rumah kita perbaiki lagi, ya kenapa enggak gitu. Jadi sebenarnya mulai dari situ dulu gitu, mulai dari habit bisa hidup hemat sehingga penghasilan yang kita dapetin nanti kita bisa tabung lebih banyak. Nah dari tabungan itu ya udah teman-teman udah punya power untuk mau invest bisa, mau buka bisnis kayak Lizzy juga bisa gitu. Intinya ada modalnya dulu, baru mikir untuk nabung atau mau berbisnis gitu. Jadi menurut gue yang perlu dibangun adalah habit untuk berhematnya dulu. Oke, siap. Setuju. Oke, siap. Thank you buat Sam. Ini ada pertanyaan lagi. Ini buat Sam dan juga Lizzy. Ada nggak sih tips yang mau dibagi ke teman-teman generasi bisa banget, baik yang udah kerja ataupun yang baru cari kerja gitu, untuk bikin goals yang sesuai dengan kondisi saat ini? Bikin goals yang real, yang seperti yang tadi juga Petit Diva bilang ya, bikin goals yang real. Ada nggak sih tips-tips dari Lizzy dan juga Samuel? Oke. Yang akan menjawab duluan Lizzy. Iya, sekian tadi kita ada mannequin challenge ya dari kita bertiga ya. Mohon maaf. Berarti maksudnya goal di tengah keadaan seperti ini, benar? Yes, betul. Dan ini berlaku untuk teman-teman mau yang udah dapat kerja, mau pindah kerja, belum dapat kerja lagi cari kerja, silahkan. Mungkin saran dari aku simple sih. Kita harus tahu bahwa di dunia ini yang sedang menghadapi ini tuh bukan cuman kita seorang, Yes. tapi banyak, ini bukan hanya nasib ini bukan terjadi terhadap kita sendiri, tapi Betul. memang orang-orang manusia sedunia, ya kan? Berarti artinya kalau aku sih mindsetnya bahwa aku selalu berusaha untuk melihat ke atas, bahwa ke bawah bukan ke atas. Jadi di bawah kita itu masih ada yang lebih susah dibandingkan kita. Jadi kita harus memiliki mindset bersyukur. Gitu. Oke. Bahwa dengan kita bersyukur dan kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu harus bisa berdampak untuk orang lain walaupun mungkin dampaknya kecil. Dengan cara adalah kita harus tetap do good anyway. Misalnya dengan keadaan seperti ini itu kan banyak sekali ya, Jul, orang-orang yang stres, yang Betul. suka marah-marah di sosial media, Iya. yang mungkin kalau ketemu langsung orangnya baik, padahal jaringnya tajam. Betul Ya, sekali. penting banget buat kita untuk bisa menahan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Oke. Kalau aku percaya energi negatif itu akan attract energi negatif. Jadi kalau kita berusaha untuk bisa mendapatkan hal yang positif, kita harus melakukan hal yang positif. Karena aku percaya namanya sistem tabur tuai. Kalau kita menabur hal yang baik, kita akan mendapatkan hal yang baik. Jadi walaupun kita saat ini sedang susah,
saat ini sudah nggak tahu jalannya mau seperti apa. Saat ini kita mungkin di PHK atau mungkin omset turun drastis atau mungkin toko tutup atau mungkin ada teman-teman yang sekarang kena sakit COVID. Kita harus tetap berpikir positif dan tetap do good anyway. Karena Tuhan tuh pasti akan ada jalannya menuju hal yang baik. Jadi kita walaupun kita harus ikhlas goal kita turun 50%, tapi itu tetap apa ya? Tetap improvement kok. Kita tetap bisa jalan ke situ. Caranya adalah kita dengan menghargai prosesnya. Jangan selalu berfokus terhadap ketakutannya, jangan terlalu fokus terhadap targetnya, tapi fokuslah terhadap bagaimana caranya supaya kita bisa ke goal tersebut. Itu sih kalau buat aku ya. Oke. Emang dan again seperti yang tadi juga udah lo bilang ya Lis ya, bahwa sebenarnya tuh kita harus ikhlas. Ikhlas. Yes, Iya. karena bagaimanapun kalau gue bisa campurin nama yang tadi Sam bilang juga karir lo tuh nggak crash and burn gitu. Jadi emang lo harus ikhlas. Oke, kalau dari Sam sendiri gimana nih, Sam? Oke, dari gua mungkin ada 3 poin ya. Yang pertama appreciate proses, yang kedua expect failure, sama yang ketiga itu celebrate small win. Ini maksudnya apa? Kalau yang pertama appreciate proses, kita nih hidup di zaman media sosial gitu, dimana tadi Lizzy juga udah sharing, gampang banget untuk melihat apa yang supposedly sedang terjadi di kehidupan orang lain gitu. Cuman yang kita harus ingat juga bahwa yang kita lihat di media sosial itu mungkin hanya sepersekian detik dari kehidupan orang itu 24 jam sehari gitu. Ketika kita ngelihat orang itu ketawa-ketawa di mungkin sedang habis beli mobil baru atau habis ganti motor dan sebagainya, kita nggak lihat perjuangan dia nabung untuk dapetin DP-nya untuk bisa bayar tuh motor gitu. Jadi kita harus jadi generasi yang menurut gua generasi bisa banget adalah generasi yang bisa melihat proses gitu, bisa ngelihat bahwa ya itu sesuatu yang gue inginkan gitu, mimpi gue untuk mencapai ke situ, bisa bayar uang nikah sendiri, bisa beli rumah sendiri, bisa berangkatin orang tua umroh gitu. Tapi untuk sampai ke situ sadar bahwa ada prosesnya gitu. Nah itu yang gue maksud dengan appreciating proses. Terus yang kedua soal failure ya, itu juga yang gue tulis di buku gue. Gue actually menutup buku gue dengan chapter tentang failure gitu. Jadi gue mencoba untuk yuk teman-teman kita ingat gitu bahwa failure itu nggak mungkin nggak terjadi di dalam hidup lo. Lo sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, mencapai life goal lo segala macam, pasti eventually one way or another lo akan ketemu dengan yang namanya kegagalan. Jadi nggak usah ya pasti ketika kegagalan itu terjadi kita pasti sedih gitu kan, kita pasti kecewa dan segala macam. Tapi dengan kita lebih menyadari bahwa iya kegagalan itu pasti akan datang gitu. Ketika akhirnya datang, maka kita bisa lebih ikhlas tadi kalau minjem kata-katanya Lizzy. Lebih ikhlas dalam menghadapi kegagalan tadi. Dan yang terakhir celebrating small wins. Kita coba breakdown gitu goal yang kita miliki, goal jangka panjang kita jadi goal-goal yang lebih kecil gitu. Misalkan gue pakai contoh gue lagi bikin channel YouTube nih gitu. Yang pada nonton subscribe dong, sekalian promosi dikit. Apa nih channel YouTube-nya nih? Cari Samuel Ray di YouTube. Gue sharing tips-tips karir gitu di situ. Nah, gue baru mulai tahun ini gitu kan. Dan sebuah channel YouTube itu kan kalau sukses kan kita ngelihat wah dia punya silver play button, wah dia punya kru, dia punya subscriber banyak jutaan. Mungkin itu tempat yang gue mau tuju gitu. Tapi saat ini seorang Samuel hanya punya dirinya sendiri, ngeditnya dari handphone, syutingnya juga dari handphone gitu kan. Ya realistically speaking gue harus bisa celebrate bahwa ya gue bisa rilis 1 video minggu ini dalam kapasitas gue udah harus happy gitu. Jadi dengan gue melakukan itu ke diri gue sendiri, gue jadi iya sih gue tetap punya mimpi jangka panjang gitu kan, gue mau channel gue growing, tapi juga di sisi lain gue bisa kasih Sam pat in my own shoulder gitu bahwa good job you did 1 video this week gitu, that's good enough gitu. Jadi perjuangan teman-teman gue rasa akan lebih sehat gitu kalau kita bisa belajar menghargai hal-hal kecil yang kita udah lakukan sekecil apapun itu. Mungkin itu Jo. Sam, by the way udah berapa episode channel YouTube-nya? Dari bulan Juni udah sekitar 20-an. Weh 20 episode. Masa gak butuh kayak bintang tamu yang
cabi-cabi seperti aku di sini, atau mungkin yang cantik seperti Lizzie di sebelah sini. Tapi Boleh dong. oke, ditunggu callingannya. Tapi itu dia tadi ya jawaban dari Sam dan juga Lizzie. Nah, ini adalah pertanyaan last but not least. Ini generasi bisa banget. Seperti acara kita, generasi bisa banget, dan juga memang kita harus menyadari dan mungkin kita harus meyakini bahwa kita semua itu adalah generasi bisa banget. Kita harus bisa banget ngelakuin apa aja. Nah, pengertian dari generasi bisa banget itu sendiri menurut Lizzie dan Sam apa sih? Lizzie dulu deh. Generasi bisa banget itu adalah generasi yang kalau literally ya, Iya. generasi yang tidak mudah menyerah, Betul. generasi yang mudah beradaptasi, generasi yang nggak cepat nggak cepat kehilangan akal kali ya dalam menghadapi apapun yang ada di dalam hidup ini. Oke. Halo? Yes. Ya. Jadi generasi yang serba bisa, dan kita itu hidup di era yang semua informasi itu ada di depan mata. Jadi kita tuh memang harus benar-benar bisa menjadi generasi yang bisa banget sih. Yang apalagi di tengah pandemi ini, kita tuh seharusnya generasi yang paling agile, yang paling mudah untuk bisa beradaptasi. Makanya kalau aku bilang, this is not new normal, this is just normal. Cuma sedikit ada perubahan aja dalam kehidupan kita, gengs. Cuma ini tuh normal, bukan new normal, bukan hal yang baru. Cuma kita dipaksa aja untuk adjust sedikit, tapi kita pasti bisa kok. Karena kita tuh adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk dengan sistem adaptasi terbaik dari semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Gua setuju. Jadi kita pasti bisa dengan menghadapi pandemi yang ada di sekarang ini. Kita tuh adalah generasi bisa banget. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Gitu. Oke, keren Lizzie. Kalau menurut Sam gimana nih? Generasi bisa banget. Lagi-lagi aku salah nengok. Menurut Sam gimana, Sam? Oke. Kalau buat gua, generasi bisa banget itu generasi yang nggak gampang patah semangat, Oke. bisa adaptasi, dan selalu mau belajar. Nah, gue mau garis bawahin selalu mau belajarnya ini gitu, karena kita di zaman yang segala sesuatu tuh berubah dengan cepat sekali gitu. Apa yang buat kita benar di awal tahun, pertengahan tahun sampai akhir tahun udah bisa beda sama sekali gitu, dan terbukti banget dengan terjadinya pandemi ini gitu. Jadi selain dari kita mau belajar, kita juga harus mau unlearn gitu. Kita melupakan apa yang kita sudah pelajari karena ternyata yang kita pelajari sudah nggak relevan dengan zaman gitu. Jadi belajar fleksibel, selalu mau up to date dengan ilmu-ilmu, dengan tren-tren baru yang ada di market. Buat gue itu generasi bisa banget seperti itu. Oke, jadi itu tadi adalah pengertian generasi bisa banget dari Sam dan juga Lizzie ya. Nah, itu dia. By the way tadi selain udah ada pertanyaan yang nanya di live chat juga, gue punya satu lagi generasi bisa banget dengan pertanyaan super keren yang mau menanyakan pertanyaannya ya. Jadi tadi udah ada Violeta by the way. Jadi buat kami yang pengen ikutan bisa langsung cek aja Instagramnya Bear Brand untuk tahu perkembangan tentang generasi bisa banget Skill Up Project. Oke, jadi kalau kita summary ya, ini hasil ngobrol-ngobrol barengan sama Lizzie dan juga tadi barengan sama Sam adalah ada beberapa hal yang harus kita lakuin sebagai generasi bisa banget. Mungkin yang paling gua tangkep yang pertama-tama adalah lo tuh harus kuat gitu. Maksudnya lu jangan mau karena pandemi and then lo alasan lo banyak. Terus mungkin yang kedua juga adalah kita sebagai manusia kita harus ikhlas. Karena bagaimanapun kita mau berusaha sekeras apapun kalau yang di atas tidak mengizinkan ya itu nggak akan terjadi, betul? Sama yang ketiga tadi juga ini yang make sense banget yang gue sempat dapat dari Sam dan juga Lizzie bahwa goals yang lo bikin itu lo harus make sense gitu. Janganlah bikin goals yang sebenarnya kayak lo nggak bisa tapi lo bikin cuman perkara lo pengen sukses gitu. Oke, nge-freeze. Mannequin challenge. Rekan Lizzie, rekan Samuel dari Nagrek. Halo. Halo. Tapi kamu lagi ngomong sendiri, Jul. Jadi kita nggak, oh iya. Oh iya benar. Enggak, boleh enggak? Paling enggak lu ngedip gitu biar kayak. Oke. Nah, tapi dari Lizzie sama Sam ada yang mau ditambahin enggak nih? Untuk generasi bisa banget di rumah yang lagi nonton kita semua, ada enggak yang mau ditambahin gitu? Untuk menghadapi situasi seperti ini. Dari Sam dulu deh. Oke.
mungkin dari gue tetap semangat teman-teman. Iya. Apa yang kalian alami saat ini, terutama buat yang fresh graduate, kalian graduate kemudian graduate into pandemi gitu kan, menghadapi situasi dunia kerja yang nggak ada sebenarnya yang pernah ngalamin gitu. Situasi ini bapak kita, opa kita, buyut kita dalam berapa ratus tahun terakhir kan nggak ada gitu kan pandemi yang seperti ini. Jadi pesan gua tetap semangat, tetap berani beradaptasi, tetap jadi generasi bisa banget yang dilempar kemana aja, hadapin situasi apa aja, tetap bisa gitu. Karena pada akhirnya karir kalian adalah milik kalian masing-masing. Kalau nggak kalian yang mengusahakan, nggak ada orang lagi yang akan mengusahakan. Gitu, Oke, mantap. Thank you bro, Sam. Untuk Lizzy ada yang mau ditambahkan buat teman-teman generasi bisa banget? Nikmati prosesnya buat teman-teman semua, baik yang lagi mencari pekerjaan, Betul. baik yang sedang berusaha membuat bisnis, baik yang mau nggak mau harus kena cut dari perusahaannya atau harus merugi, nikmati prosesnya. Baik atau buruk, itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya buat hidup kita. Kita jadi belajar bahwa kita tuh pernah ada di titik rendah serendah itu. Dan kita harus tetap percaya bahwa roda itu berputar kok, gengs. Jadi kalau kita sekarang ada di bawah, someday percaya kita pasti akan ada di atas. Jadi percaya terus dan terus menjadi generasi bisa banget karena kita percaya kita ini adalah generasi bisa banget. Amin, generasi bisa banget. Selamat, Anda repeat order. Tepuk tangan buat Lizzy dan juga buat Samuel Ray. Tepuk tangan virtual teman-teman. Cak 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 cak. Oke, guys, Lizzy, Samuel, terima kasih banyak. Kalau pandemi sudah selesai, kita kapan kita ketemu, kita nongkrong bareng ya. Traktir minum ya. Oke. Boleh nggak lo berdua? Kan lo berdua yang sukses. Lo traktir kita dong. Aduh, Pak, ntar kalau ketemu di mall, takut pura-pura nggak lihat. Sekali lagi, dah guys, thank you so much. Bye bye Lizzy, bye bye Samuel, dadah. Thank you. Bye bye. Oke, guys, itu dia tadi gue sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Lizzy dan juga sama Samuel. Nah, mungkin emang sepertinya kalau di masa pandemi seperti ini ya, kita itu sebagai generasi bisa banget harus mengencangkan ikat pinggang. Salah satunya adalah memilah-milah pengeluaran dan sudah mulai berpikir buat nabung. Nah, sekarang gue pengen nanya, siapa yang udah mulai nabung? Belum kan? Langsung keder kan lo semua. Kita tuh sebagai anak muda memang harus banget mulai menabung ya. Tapi gak usah muluk-muluk deh, kayak lo langsung kaget, panik gitu. Oke, sekarang gue harus mulai cari tentang investasi apa segala macam. Tenang, tidak perlu mulai langkah sebesar itu, pelan-pelan aja karena kita juga masih nonton generasi bisa banget Skill Up Project. Nah, jadi di generasi bisa banget Skill Up Project kali ini, teman-teman, gue bakal menayangkan sebuah financial hack dari Felicia Putri dengan judul Self Financial Check Up. Let's check this out, bro. Mau normal atau new normal? Kami harus selalu fit dan siap hadapi situasi. Kreatif cari solusi dan kolaborasi. Kami generasi penuh inspirasi. Kami generasi bisa banget. Bear Brand, rasakan kemurniannya dari Nestle. Halo semua, perkenalkan nama aku Felicia. Aku adalah generasi bisa banget. Gimana tadi sesi talk show bersama Lizzy dan Samuel? Seru banget ya. Dan semoga bisa membantu generasi bisa banget untuk meraih goals kalian di situasi ini. Di kondisi yang nggak pasti kayak gini, akan selalu ada rintangan yang menghalangi dan mengacaukan rencana kita. Oleh karena itu, sebagai generasi bisa banget, kita harus selalu jaga kondisi, kreatif mencari solusi, dan siap hadapi apapun tantangan yang terjadi. Nah, dalam kesempatan ini, aku akan membagikan tips mengenai self financial check up yang bisa teman-teman generasi bisa banget lakuin sendiri di rumah. Oke, ayo kita mulai lebih kenal sama diri sendiri dan kondisi keuangan saat ini. Karena kita nggak bisa cari solusi kalau nggak tahu masalahnya di mana. Pertama, yang paling sederhana tapi orang tuh suka lupa. Make sure penghasilan tuh lebih besar dari pengeluaran kita. Mungkin penghasilan tuh gampang ya ngitungnya, dari gaji tiap bulan, uang jajan, dan tambahan dari side jobs kita.
Makin banyak sumber penghasilan, makin baik. Biar nggak tergantung dengan satu tempat. Misal ya, kenalin, temen aku namanya Brandon. Dia punya gaji 5 juta per bulan. Terus, dia juga ada tambahan dari jualan all shop, 1 juta. Jadi total penghasilannya dalam sebulan tuh sekitar 6 juta. Nah, next, pengeluaran itu yang harus kita hitung, tapi lebih susah nih. Coba deh, tulis dari kebutuhan pokok yang wajib dibayar. Ya kalau nggak dibayar nggak bisa hidup. Misalnya, makan sehari-hari 30.000 per porsi. Kalikan dengan 30 hari sama dengan 900.000. Terus biaya transportasi, bensin 125.000 per minggu. Kalikan dengan 4 minggu sama dengan 500.000. Terus pulsa 150.000 per bulan misalnya. Terus ngekos atau tempat tinggal tuh 1,5 juta per bulan. Kirim uang ke orang tua 500.000. Dan jangan lupa juga sedekah. Misalnya 5% deh dari income kita yang tadi 6 juta kan. Jadi 5% kali 6 juta, 300.000. Total 3.850.000 nih pengeluaran wajib kita. Terus ada juga alokasi buat hedon, makan-makan cantik, dan belanja di e-commerce. Misalnya kita budgetin 1 juta deh per bulan. Karena ngatur duit itu bukan tentang hidup sehemat-hematnya atau malah jadi pelit. Enjoy aja prosesnya, biar bisa jadi kebiasaan yang bertahan lama. Dan paling penting, jangan lupa bahagia. Oke, jadi total pengeluaran bulanan Brandon 4.850.000. Masih ada sisa 1.150.000. Next, hal kedua yang perlu dicek, bisa nabung berapa? Nah, kalau si Brandon kan bisa nabung 1.150.000 nih dari penghasilannya 6 juta. Atau sekitar 19% dari income. Lumayan ya, idealnya sih kita bisa nabung 20% nih dari penghasilan kita. Buat kamu yang nonton dan kemampuan nabungnya belum sampai 20% penghasilan, nggak apa-apa. Semua kan bermula dari yang kecil. Yang penting, bangun habit untuk nabung dulu. Setiap kali dapat uang, langsung sisihkan minimal 10% deh untuk ditabung. So save first, spend later. Nah gimana? Sampai sejauh ini keuanganmu masih aman nggak? Apapun itu jawabannya, at least sekarang kita tahu. Dan semoga kita bisa perbaiki bareng-bareng di short series Skill Project bareng Nestle ini ya. Kemudian dari penghasilan yang bisa ditabung itu, kita perlahan-lahan bangun yang namanya dana darurat, dana untuk berjaga-jaga. Semisal hal buruk terjadi seperti diberhentikan dari kerjaan kita, jatuh sakit, atau laptop rusak, kita udah punya cadangan uang dan nggak perlu berhutang. Nah, dana darurat itu minimal banget tuh 6 kali pengeluaran bulanan kalau belum punya tanggungan. Misal ya, temen aku si Brandon tadi, kan tadi pengeluaran pokoknya 3.850.000 per bulan. Plus biaya hedon 1 juta. Nah, kita tuh ngitung dari 3.850.000 aja. Jadi biaya hidup yang benar-benar wajib. 3.850.000 dikalikan dengan 6 bulan sama dengan 23,1 juta. Ini tuh dana darurat yang perlu Brandon punya di tabungan. Fungsinya tuh kalau Brandon tiba-tiba di PHK dan kehilangan income, dia masih bisa hidup 6 bulan ke depan sampai dapat kerjaan baru. Saat ini Brandon punya tabungan di bank 25 juta setelah 3 tahun bekerja. Berarti aman ya? Nah gimana? Sampai sejauh ini keuanganmu masih aman gak? Apapun itu jawabannya, at least sekarang kita tahu. Dan semoga bisa kita perbaiki bareng-bareng di short series Skill Up Project bareng Nestle ini ya. Next keempat, make sure aset kita lebih gede nih dari utang. Ini penting banget teman-teman. Karena yang bikin kita bisa bangkrut atau jatuh miskin itu bukan penghasilan yang kecil, tapi kebanyakan utang. This is also why kenapa banyak orang terkenal yang jatuh miskin. Income-nya tuh gede banget, tapi nggak terbiasa ngatur uang. Jadi ketika rodanya berputar ke bawah, dia nggak punya tabungan dan terpaksa harus berhutang. Nah, ayo kita mulai dari ngitung aset yang kita punya. Misal ya, si Brandon lagi. Dia punya tabungan 25 juta di bank. Deposito ada 10 juta, emas 5 gram atau sekarang tuh senilai 5 juta, dan motor yang sekarang harganya 10 juta. Jadi total aset dia semua ini 50 juta. Next, ayo kita ngitung utangnya juga nih. Misal, dia punya cicilan beli HP baru yang sisa 5 juta. Dan cicilan motor yang sisa 5 juta juga. Jadi total utangnya tuh
10 juta. Terus kalau utang dibandingkan dengan aset yang kita punya dan sudah kita hitung tadi, 10 juta bagi 50 juta sama dengan 20%. Wah, ini artinya aman. Idealnya tuh utang maksimal 50% dari aset. Biar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa jual aset untuk melunasi utang kita. Dan indikator terakhir yang perlu kita cek untuk memastikan keuangan kita nih sehat atau enggak adalah cicilan utang. Tadi kan si Brandon punya utang HP dan motor nih, yang cicilan per bulannya tuh masing-masing 500.000 dan 1 juta. Total cicilan 1,5 juta per bulan ini kita bandingin sama penghasilan 6 juta per bulan tadi. 1,5 bagi 6 sama dengan 25%. Berarti cicilan utang kita tuh 25% dari income. Aman. Idealnya kalau kita punya cicilan tuh kalau bisa kurang dari 30% income deh. Biar kita nggak kerja hanya buat bayar utang. Nah berarti kalau dari 5 indikator tadi, pertama, penghasilan lebih besar dari pengeluaran, aman. Kedua, rasio menabung 19%. Ini kurang dikit ya dari idealnya 20%, jadi kurang aman dikit. Ketiga, dana darurat ada 25 juta dari wajibnya 23,1 juta, jadi aman. Keempat, utang Brandon 20% dari aset yang dimiliki, aman. Nah yang kelima, cicilan utangnya 25% dari income, aman juga. Jadi kesimpulannya, keuangan Brandon lumayan aman saat ini. Nah, kamu coba cek juga, punyamu sudah aman atau belum? Ngatur uang itu ibarat bangun rumah. Pastiin fondasi dan tanah rumah kita itu udah kuat, kokoh, biar nggak roboh rumahnya. Biar nggak jatuh miskin dan bangkrut di masa depan. Kalau udah kuat nih, keuangannya udah aman, baru kita bisa pilih furnitur, desain interior, dan bangun rumah yang tinggi lewat investasi. Selamat mencoba ya! Nah itu dia tips self financial check up. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi, stay positive, stay kreatif, and stay productive. See you tomorrow, generasi bisa banget! Yes, terima kasih banyak Felicia Putri. Financial check up-nya ditutup dengan minum Bear Brand. Ya Allah, seger banget. Kita habis ngomong 2 jam tenang, abis ini gue minum Bear Brand sepabrik ya. Tapi itu dia tadi buat kamu generasi bisa banget yang Felicia Putri sudah bilang ya, menabung adalah kuncinya. Tapi kalau kita ngomongin masalah menabung, gak melulu masalah duit. Kita bisa juga menabung pengalaman. Nah, pengen dapat pengalaman lebih? Scan dulu dong QR code di sebelah kanan gua ini. Silahkan. Tuh di kanan situ tuh. Lu scan QR-nya itu lo bisa banget dapat e-sertifikat ya. E-sertifikat sebagai bentuk apresiasi kita Bear Brand untuk kamu generasi bisa banget yang sudah ikutin acara Bisa Banget Skill Up Project. Nah, dan juga bukan cuma e-sertifikat karena kamu bisa mendapatkan hadiah menarik dengan cara ikutin live quiz. Hadiahnya apa? Bakal dikasih free aplikasi premium Inspigo. Inspiration on the go. Oke, akhirnya nih buat generasi bisa banget kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kamu generasi bisa banget yang sudah mengikuti acara Bear Brand Generasi Bisa Banget Skill Up Project powered by Nestle in collaboration with Inspigo Inspiration on the go. Sebentar. Dan juga harapan kita sih dengan lo mengikuti Generasi Bisa Banget Skill Up Project episode 1 ini, lo sudah tahu tuh bagaimana caranya achieving your goals in this uncertain condition gitu ya. Nah, dan jangan lupa besok tetap nonton Generasi Bisa Banget Skill Up Project episode berikutnya. Karena besok itu, jadi setelah lo tahu nih bagaimana cara achieve goals lo, nah besok kita akan bareng-bareng untuk building strong mental health. Barengan sama Dr. Jimmy Adrian dan juga Marcella FP yang bakal membahas how to build a strong mental health guys ya. Dan juga masih ada tips seputar kesehatan dari Petit Diva, juga masih ada financial hack dari Felicia Putri. Ya. So don't forget to stay positive guys, creative and productive bersama Bear Brand dan rasakan kemurniannya. Sampai ketemu besok, gua Kresna Julio.